Saya baru ingat Joshua Tewu itu pernah disemprot sama si Ahok ya, gara-gara mau minta bikin gereja, disemprot sama Ahok. Ngapain bikin gereja lu? Di mana-mana bikin gereja, orang yang nggak ada malah berantem sendiri. Oke, Disemprot Pastor, sama thank Ahok, you ya, makanya Pastor. langsung si Iya. Joshua Tewu itu langsung ngatain Ahok masuk neraka ya. Nggak tahu ceritanya, nggak tahu apanya ya. Tapi kalau orang nggak diakoni ya, jelas masuk neraka. Jadi Joshua Tewu sama Saifuddin jelas masuk neraka. Gilbert jelas masuk neraka. Kalau nggak diakoni ya pokoknya masuk neraka aja. Serius ya, Anda mau hebatnya kayak apa jadi pendeta? Ya kalau Anda tidak diakoni ya Anda masuk neraka ya pokoknya. Paul dari Amerika, ada kabar apa nih Amerika? Halo, Pastor. Good morning. Good morning Amerika. Yeah, thank you. How are you Pastor. Amerika? I'm good, but ini lagi apa? Is lagi there nonton. any news from America? America is okay, but so Ukraine and Russia is fighting now. So how Gitulah, is Pastor. our president, the president of America, Ya, opinions according to the Putin and Ukraine? Ya begitulah, Pastor. Ini Ngeri ya, Ukraina ini ternyata presidennya itu pelawak ya, bekas pelawak ya. Iya, Pak. Jewish juga, Jewish. Ini ironik sekali ya. Ini Rusia presidennya bekas agen KGB, pembunuh berdarah dingin. Sementara Ukraina presidennya bekas pelawak, komedian. Sebenarnya dunia ini penuh dengan candaan. Iya, Pak. Jadi gitulah. Pastor, itu mengenai apa? Ya benar juga ya. Kita semua kemarin nih KC kita udah mau bantu, tapi kelihatannya pengacaranya nih yang Pastor bilang lah mau cari panggung dia ya kan, karena punya partai kan. Dari awal sudah curiga itu Pak, udah nggak benar itu Pak. Iya, maka kita juga bingung. Dulu pernah ngomong orang-orang Kristen sebagian udah kadrun juga ya, Pastor. Iya kan? Kadrun banget, otaknya udah orang mau nolongin, malah akhirnya kejebak KC sendiri menderita lah. Sebenarnya dari pelanggaran HAM itu aja, dari kotoran manusia itu sebenarnya sudah hilang ya. Maksudnya tuduhannya itu lebih ringan ya. Iya kan? Tapi ya dikepung ada misi dari mungkin petinggi negara sehingga mereka kerjanya serius. Kalau nggak ada instruksi dari petinggi negara mana dihiroin ya kan, pasti ditelantarkan. Kali nggak petinggi negara udah instruksikan harus, wah ya udah mau jadi apa pokoknya KC masuk. Jadi gimana Pastor kelanjutannya itu, apa kita bisa take over nggak masalah itu Pastor ya? Yang KC udah nggak bisa, kalau KC itu udah terlanjur paling bisa banding nanti. Oh gitu ya. Bahkan banding, kalau saya Saifuddin dulu kan habis banyak tuh kan, dulu kan menurut pengakuannya dia kan banding habis 1 miliar. Tapi terus buat apa banding 1 miliar? Coba ya, itu ada orang cengeng ya. Orang dihukum, divonis 4 tahun. Iya kan? 4 tahun kan jalanin berapa? 2 tahun kan? 3 tahun lah ya. Kira-kira jalanin 3 tahun. Terus dia banding, dia tetap jalanin 2 tahun, ya kan? Hukumannya jadi 2 tahun, dia bayar katanya habis 1 miliar. Bayangin 1 miliar itu bisa berkasih makan, bukankah upahnya dia bisa di surga? Kalau kita masuk penjara kan memang sudah layaknya kita masuk penjara, hamba Tuhan kan? Iya. Uang yang 1 miliar kan bisa berkasih makan. Ya tapi ya memang uangnya gereja sendiri ya. Uang gereja kaya itu kali ya Pak ya, dikumpulin ya. Gereja kaya-kaya. Ya, orang pemikirannya sendiri-sendiri Pak, makanya kita juga agak. Ya setelah saya ngerti dia muridnya Gilbert, langsung respek saya hilang loh Pak. Saya tuh baru ngeh loh Pak. Saya udah tahu lama, cuman baru ngeh. Namanya ngeh itu kan namanya, oh iya ya. Benar betul. Saya pikir dia hanya berjemaat saja. Ternyata dia memang belajar teologinya juga di tempatnya Gilbert kok dia. Iya. Apa di sini istilahnya itu? Low. Ya bukan spiritual apa namanya, kekayaan apa tuh, ada istilahnya terlupa lagi. Iya kan? Menumpuk harta, gereja menumpuk harta. Iya, teologi kemakmuran jadinya. Iya, teori kemakmuran. Aduh, kacau.
Oh, jadi gitu ya Pastor, terima kasih ya Pastor. Ya memang ya, jadi ya gimana Pastor? keberhasilan seorang hamba Tuhan itu bukan karena dia pakai mobil apa, rumahnya seberapa gede ya. Iya. Keberhasilan hamba Tuhan itu bagaimana dia bisa memaksimalkan proyek-proyek pelayanan untuk marturia dan diakonia. Diakonia, betul. Jadi Pastor, kalau ada hamba Tuhan rumahnya gede, itu tuh dia belum berhasil. Kalau yang saya dia kirim tidak ke melakukan Pastor ya. diakonia, kalau dia belum kasih Iya. makan. Saya malah ingat omongannya ibunya Ahok ya. Kalau Jakarta Iya. masih banjir, Jakarta masih banyak orang-orang yang gembel-gembel di Jakarta. Saya mah nggak bangga sama anak saya biar jadi gubernur juga. Itu Iya, omongan hebat, orang ya. bener itu orang waras tuh Orang yang bener. ngomong tuh ya. Iya, benar. Betul Itulah. ibunya Ahok. Ya, saya Iya, ingat tuh. ibunya kan ngomong begitu kan. Saya nggak bangga tuh Iya. kecuali nanti Jakarta sudah nggak ada orang lapar, sudah nggak kebanjiran, sudah nggak ada gembel, baru saya bangga tuh nanti sama Ahok. Tapi ya kadrun ini Pastor, aduh menyakitkan juga ya Pastor. Saya baru ingat Joshua Tewu itu pernah disemprot sama si Ahok ya, gara-gara mau minta bikin gereja, disemprot sama Ahok. Ngapain bikin gereja lu? Di mana-mana bikin gereja, orang yang nggak ada malah berantem sendiri. Oke Pastor, sama Ahok, ya, makanya Pastor. langsung si Joshua Tewu itu langsung ngatain Ahok masuk neraka ya. Langsung masuk neraka. Nggak tahu ceritanya, nggak tahu apanya ya. Tapi kalau orang nggak diakoni ya jelas masuk neraka. Jadi Joshua Tewu sama Saifuddin jelas masuk neraka. Gilbert jelas masuk neraka. Kalau nggak diakoni ya pokoknya masuk neraka aja. Serius ya, Anda mau hebatnya kayak apa jadi pendeta? Ya kalau Anda tidak diakoni ya Anda masuk neraka ya pokoknya. Ayatnya sudah jelas di dalam Matius 25 ditulis dengan jelas. Ya, dan itu Yesus ngajar kepada 12 muridnya, artinya bukan metafora. Kalau kita tidak berdiakonia, ya, tidak kasih makan orang, tidak kasih tumpangan, tidak tusuk orang di penjara, artinya bukan cuma basa-basi, Gilbert mah basa-basi, ya kan? Artinya secara konsisten dengan militan, ini memang itulah pelayanan kita. Masuk neraka loh. Apalagi Anda menghimpun kekayaan buat diri sendiri, wah serem. Serem. Makanya banyak sekarang salah kaprah ya pengajar-pengajar itu. Kita banyak salah kaprah sehingga akibatnya jemaat akhirnya disesatkan juga. Bentar. Jemaat akhirnya disesatkan juga. Ya, serem. Kalau Anda mengerti konsep-konsep pelayanan yang sesungguhnya, Anda pikir namanya pelayanan itu di dalam gedung gereja. Enggak ya. Pelayanan itulah diakonia, itulah pelayanan itu. Ya, marturia itulah pelayanan. Ya, oke. Sebentar ya, saya tuh lagi coba mau tayangkan itu loh ya, proyek-proyeknya kita lagi, tapi saya nggak tahu ya, kuat ngangkat apa enggak nih, sebentar. Ya, kita belum pindahin ininya, kursinya segala macam kita, ini karena kita sekarang pindah studio, ini studionya sudah separuh jadi ya, separuh jadi, tetapi mudah-mudahan kuat ya. Memang benar ya. Ada gangguan Pak 2 hari yang lalu di tempat Bapak. Apanya? Memang ada gangguan yang kami tiba-tiba mati semua. Oh, internet itu ya? Oh. Internetnya? Padahal udah jam 12 lewat masih seru-seru mati semua. Oh, kalau itu berarti ada yang salah pencet itu. Oh gitu ya? Iya, kalau itu salah pencet itu kemarin. Tapi kemarin saya kan di jalan, saya lihat tuh udah pada mati. Saya lagi denger udah mati, waduh. Kan waktu semua itu kan ngejar Pak Hawi. Saya kasih. Semua ngejar Pak Hawi. Oh ya? Pak Hawi-nya kan nggak ada waktu itu, udah nggak on air. Iya, tapi dia kan Pak Putih waktu itu saya kasih Pak Putih. Iya, tapi dia ditelepon terus. Oke, sebentar ya. Ini moga-moga bisa ya. Sebentar ya. Oke. Ini sepertinya bisa ya. Sepertinya kuat. Mudah-mudahan kuat ngangkat ini ya internetnya ya. Tapi mulai Senin saya ada upgrade internet ya. 1000 Mbps. 1000 ya? Iya, kenceng itu.
Jadi kalau buka halamannya, kalau buka page itu kayak buka halaman buku. Ya cepet ya. Cepet. Wah, berhasil. Oke, kita pakai. Ya, ini namanya proyek menjamu para malaikat ya, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan. Kita punya proyek menjamu para malaikat. Ini SOP-nya harus kencang banget, Pak. Ya, ini SOP kudu kencang banget. Makanya kita nanti gabungan dari semua yayasan kita, Galarua, Damar Kasih, Damaris, ya. Kita nanti Embun Pagi pun kita bikin yayasannya ya, Yayasan Embun Pagi. Karena kita butuh kalau pengumuman ini ya telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Pak Pendeta Nathanael yang biasa diskusi sama kita ya. Pak Pendeta Nathanael itu yang kalau yang ngomong nemot bukan Pak Nugroho, Pak Pendeta Nathanael. Nah, Pendeta Nathanael ini yang mengenalkan channel ini kepada Pak Tobing, Pak Junias Tobing. Ya, sudah dimakamkan hari Minggu kemarin ya, karena beliau meninggal karena COVID, ada komorbidnya ya. Dia sudah pensiun, nah sekarang sudah kita pikirkan istrinya, karena istrinya nggak ada yang ngerawat, tapi katanya anaknya sudah ngambil alisnya. Nah, makanya sekarang kita lagi cari terus ya, lagi cari informasi terus. Ini tim Embun Pagi sudah menghubungi keluarganya Pak Pendeta Nathanael. Ya, kita belum tahu nanti bagaimana caranya kalau ada yang mau tergerak untuk ini nanti besok kita akan umumkan hari Minggu ya. Hari Minggu kita akan umumkan kalau ada yang diberkati karena memang Pak Pendeta Nathanael ini yang memperkenalkan Pak Tobing ke channel ini ya, sehingga Pak Tobing tergila-gila dengan channel kita dan ikut gila sama-sama kita. Dan juga Pak Ken segala macam itu ya, yang masukin Pak Nathanael dulu ya. Nah, mudah-mudahan anaknya Pak Syaloho tiga-tiganya kena COVID, Pak, parah. Anak siapa? Pak Direktur kita, Pak Syaloho Santiamer ya. Oh, kita doakan juga ntar ya. Ya, nanti Embun Pagi juga Pak, nanti Pak. Oh, ya didoakan ya nanti di Embun Pagi ya. Oke. Tapi Pak Santiamernya bagus ya, baik ya. Bagus, tapi anaknya sudah di karantina karena kondisinya tidak bagus. Tapi kan COVID-nya Omikron aja kan ini yang sekarang kan. Kalau Omikron kan paling sakit doang kan. Tenggorokannya Pak parah. Ya, mudah-mudahan Tuhan ini ya, Tuhan tolong semua ya tiga-tiga ini ya. Benar Pak, benar. Jadi kalau masih muda biasanya kuat ya Pak. Gitu ya. Ya, masih muda jarang Pak. Masih muda biasanya sembuh walaupun ya sedang menderita ya. Kayak saya kemarin sakit corona, padahal pertama-tama corona itu kan ganas itu kan. Tapi ya memang 3 malam itu saya. 3 malam itu demamnya 3 malam. Tapi sambil live kita bisa tetap live ya. Waktu saya sakit corona itu kan kita sempat live juga kan. Sempat 1 hari aja kita libur. Iya Pak. Iya. Kemudian ini Pak, laporan itu rumahnya Pak Malaikat itu layak Pak dibuat dapur umum Pak. Ya, sudah nanti lagi diujukan, lagi diproses. Ini pertama kita lagi ngurus ini dulu. Kita lagi mau urus untuk bagi-bagi minyak goreng dulu. Satu lagi itu Pak, minyak goreng. Sekarang ini resiko banget Pak. Jadi ada saran dari saya, sebaiknya diakon kita Pak, diaken kita, misalnya dikasih di tetangganya yang benar-benar tidak mampu difoto Pak. Jadi misalnya diaken kita ada 100 orang. Satu diaken kita kasih 20 bungkus ya kan. Jadi dia foto, kasih nanti hasil foto dan namanya ke induk diakennya. Itu lebih terkontrol Pak. Sekarang Pak rata-rata di supermarket aja digebuk-gebupin Pak. Ribut Pak bagi-baginya Pak, berbahaya Pak. Tapi kalau misalnya diaken kita di lingkungan tetangganya, cari yang benar-benar tidak mampu 20 atau 10 per orang itu foto Pak. Kontrolnya juga enak Pak. Kita nanti masuk kerjasama sama dinas, sama kelurahan, sama RT RW. Benar-benar gitu, yang tidak mampu. Jadi kasih kupon nanti, kita di kupon. Oke, siap. Cuman memang itu mesti dipikirkan. Memang kita dari kemarin mikirkan prosedurnya ya, SOP-nya supaya ada keroyokan Pak, itu di mal-mal ya, aja supaya jangan terinjak-injak juga, kasihan loh. Nanti kalau ada apa-apa ini kita juga pikirkan juga. Malah dijarah barang-barang lain Pak di mal-mal di Surabaya itu.
Ya, itu ya proyek-proyek sekarang ya, daripada 1 miliar buat banding itu ya, 1 miliar buat meringankan Sepakat, Pak. hukuman. Kalau buat kasih Sepakat. makan, upahnya besar di surga itu. Iya, itu mereka lagi menuai kebodohan mereka sendiri, Pak. Mau dibilang Iya. cari nama udah ke laut lah namanya, Pak. Kan tadinya mau cari Bayangin ya, nama, kita Pak. kemarin, saya masih nyesel-nyesel ya, 400 juta, entah duitnya buat apa. Coba kalau buat diakonia, Aduh, ya, duitnya entah buat apa itu ya. Saya dulu pernah cerita ya, saya habis berapa banyak aja dulu buat jadi maklar kasus itu ya, buat tebar pesona begitu. Terus suatu ketika saya datang pelayanan, saya kembali ya, dipulihkan, terus saya melayani penginjilan ke desa-desa. Terus ada desa-desa, beberapa desa yang butuh sumur bor, yang nggak punya air. Saya bayangin 5 miliar itu bisa jadi, kalau satu sumur bor itu 50 juta, 5 miliar itu saya bisa bikin 100 sumur. 100 sumur ya. 100 sumur, bayangin. Saya bisa menyelamatkan 50 desa ya dari kekeringan mereka. Coba, kita belum sampai ke sana ya pelayanan pedesaan, tapi nanti pelayanan Baduy, Samin, terus Kaharingan, kita nanti akan bikin kayak sumur bor apa segala, kita akan siapin ke sana ya. Infrastruktur yang seperti gitu itu. Kita sekarang belum. Makanya saudara, ayo mulai support ke Damaris lebih lagi ya. Ini hari apa nih? Kita kemarin sudah kasih ini ya laporan ya. Ini kan hari Jumat, kita sudah kasih laporan. Nah, coba ya, daripada Anda buat ngasih belikan mobil, ya hamba-hamba Tuhan ini mobil mewah, ya, buat pelayanan enggak, buat penginjilan enggak, ya kan, nyewain rumah yang mewah megah, ya, sementara banyak orang, masa 20 juta setahun katanya kurang kekecilan. Mendingan saudara bikin ini buat tenda ini loh, satu tenda 10 juta. Ya, satu tenda 10 juta. Aduh. Makanya ya, tapi coba kalau diikhlaskan untuk diakonia, saya yakin upahnya KC itu besar di surga. Ya, coba dilihat, saya yakin upahnya besar di surga. Kita ini sedang krisis teologi, krisis pemahaman teologi. Nah, orang Islamnya juga sama, nggak kalah. Sama edannya sekarang nih ya, sekarang jadi sama edannya, lomba-lomba, yang satu lomba ingin berkuasa cari ini, yang satu pengen duit. Yang orang Islamnya pengen berkuasa, serakah dengan kekuasaan, haus kekuasaan, yang pendeta-pendeta Kristennya haus uang. Ngeri ya, ngeri. Nah, sekarang ini kita sedang terus ya fight, kita lawan itu kebekuan otak, kebekuan rohani itu dengan apa? Diakonia yang gila, yang ekstrim dong, ya, kita bikin yang ekstrim. Masa Anda nggak sanggup, kita semua ini nggak sanggup nih, cuman 1 miliar nih, sanggup ya, duitnya ada semua, kita bongkar di sini. Itu ada, kalau ada bencana kayak di Sumatera Barat kemarin, gimana jadi ada bencana kemarin di Paseman apa di mana di Sumatera itu, gimana caranya? Yang salah siapa coba itu? Tuhan Allah sedang mengutuki orang-orang beriman kan, orang-orang Islam itu kan, Tuhan sedang mengutukin orang-orang Islam yang ada di Sumatera kan, iya nggak? Terus ada lagi nih, waduh ini toa lagi si Gus Yakut dilapor. Oh, semoga isunya yang edan-edan ya di Indonesia itu sing ora kanggo. Tapi hal-hal begini nggak ada yang ngurusin. Ya, saya berharap orang-orang Kristen yang ada di Zoom-nya kita dan di YouTube-nya kita tergerak hatinya. Dan kita akan bikin proyek ini nyata ya, gempar nanti Indonesia. Kita kasih tumpangan, kita kasih makan, kita kasih kesehatan. Bahkan nanti kita itu tadi ya, dengan Richard Owen kita akan support ya untuk dana pendidikan. Kita support, kita punya banyak divisi pelayanan, bukan untuk sekedar aktivitas, tapi untuk membangun rakyat Indonesia. Ya, supaya jangan diperbodoh. Orang kalau sudah pinter, nggak bisa dihasut.
Itu yang mau kita lakukan ya saat-saat hari-hari ini. Udah dong bilang Pak Olso kabur, mana saya kabur, saya nggak pernah kabur. Ya, orang kabur kok malah ngasih makan. Kamu coba cari sama orang-orang yang kabur itu, siapa itu? Mas Harun Masiku, dulu itu siapa tuh Habib Rizik, kabur. Masih makan nggak kalau Habib Rizik lagi kabur itu? Enggak lah, goblok juga nih memeknya. Ya, ada nggak Habib Rizik kamu waktu kabur dia ke Arab itu? Muhammad waktu kabur itu dari Mekah ke Medina, ada nggak kasih makan orang-orang di Mekah? Nggak ada. Jauh. Nggak ada. Aduh, ya. Ini ada yang bilang ya, Pak Paul di kalangan bawah nggak pengaruh dengan diakoni yang dilakukan. Oh, pengaruh, ya, pengaruh ya. Saya sudah pernah riset. Ini menjadi bagian dari makalah saya dulu ya, ngasih makan. Dulu waktu Krismon pertama, ide Pak Petrus Agung ngasih makan pertama itu adalah karena Krismon dulu ya, kasih makan. Terus setiap hari beliau kasih makan 5.000 orang. Terus beberapa gereja terinspirasi ikut ya, saya lupa gereja mana saja, itu banyak ya gereja-gereja, dan itu berpengaruh ya, berpengaruh ya, sebanyak nggak berpengaruh. Masalahnya kita ini masih nanggung cuman 2.000, kalau sudah kita 10.000 baru ngefek. Makanya nyumbang yang banyak ya ke Damaris. Uangnya nggak ada yang ke saya serupiah pun, uangnya dikelola oleh orang-orang yang pebisnis handal. Bukan uangnya diputerin, nggak boleh, uangnya tetap ada di Damaris. Ya, kita beberapa kali dulu mau diputerin, ada beberapa orang punya ide diputerin, nggak boleh. Bukan orang ini mau curang, kita nggak urusan, orang ini nggak mungkin curang ya, kita udah tahu. Tapi kita nggak boleh ide untuk muterin uang Damaris, nggak boleh. Kita udah kasih tahu, ya. Kita, nah tadi kan Paulus kasih makan Indomie, pamer, oh kita kasih, kita bukan kelasnya kasih Indomie. Ayam goreng, nasi ayam goreng sama telur, pun nasi Indomie, enak aja loh. Bukan ya, tadi kan sudah setiap diakonnya kan dibuka makanannya itu, ya. Si ayam goreng, Indomie mah nggak level. Aduh, Indomie mah nggak level. Nah kita balik ya, kasusnya si KC ini ya, kasusnya si Malang. Kita sekarang bergerak ke Malang ya. Tadi KC tadi. Kalau KC mah udah nggak bisa diomong ya. Sudah cuma bisa paling ya banding atau pasrah. Nah, kalau kasusnya KC itu paling 6 tahun nanti itu ya. Kira-kira di atas 50%, di bawah 2/3. So, kalau 8 tahun sih kelihatannya hakimnya nggak mungkin lah. 6 tahun lah. Karena memang tuntutan awalnya kan 6 tahun totalnya. Jadi 6 tahun pasti. Dan jaksanya juga nggak akan banding. Karena itu wajar di atas separuh. Tidak wajar 2/3. Dia di bawah 2/3 jaksa boleh banding. Tapi kalau di atas separuh biasanya jaksa kan diam aja, masih diam saja, karena tuntutan ini kan juga kasusnya bukan kasus pembunuhan juga kan. Nah, dan kita beralih ke Malang ya, kota halal ya, seperti di Puncak, para wanita Puncak dijadikan lonte untuk ditunggangin sama orang-orang Arab ya. Wah, serem ya. Nih, makanya terus apa? Ya itu tadi Allahnya murka. Nah, kota Padang dihajar, ya kan? Kota Islamnya dihajar. Anda mau jadi kota Islam, Malang itu? Oh, dihajar nanti sama Allah nanti. Dikasih tsunami yang gede, habis itu nanti. Ya, ngeri ya. Jadi Anda jangan main-main ya. Sebentar, ini ada pengikut Kristus. Mana nih Pak pengikut Kristus? Aku pengikut Yesus, sudah lama nggak bicara nih. Aku pengikut Yesus, silakan, aku pengikut Yesus. Silakan.